hadir. Sebenarnya kalau melihat inventarisasi tahun lalu itu kurang lebih ada 14 industri yang di sekitar apartemen transit Ranca Ekek yang sudah beberapa karyawannya sudah tinggal di Rusunawa ini. Jadi kami berharap gitu kepada Bapak yang ada di industri untuk menyampaikan atau menginformasikan atau memfasilitasi para pegawainya yang ada di industri untuk tinggal di Rusunawa, Pak. Di Rusunawa di apartemen transit ini. Karena kalau tadi melihat dari jumlah pegawai PHT ini ada 32.000 ya. Kemudian yang sudah difasilitasi mesnya ada 5.000 dan sebagian mungkin ada yang sudah punya rumah, ada yang ngontrak di sekitar PHT gitu ya. Dan juga yang di Indonet itu juga ada 800 karyawan ya Pak Firman. Nah, kalau misalkan kita Pak bisa memfasilitasi para karyawan dan bisa menikmati sarana prasarana yang disediakan oleh pemerintah, kami sangat bersyukur sekali Pak, karena tujuan kami untuk supaya buruh pabrik ini bisa ada hunian yang layak, hunian yang nyaman, dengan beberapa program yang sudah kami rencanakan setiap tahunnya supaya mereka nanti juga punya rumah. Tadi kenapa disebut apartemen transit itu ada 5 tahun kami diberi kesempatan untuk para karyawannya supaya mereka tinggal di sini, dan kami buat program-program yang namanya Gembita Tabungan Perumahan, dan kami fasilitasi juga untuk mereka supaya bisa difasilitasi dengan para developer, dengan bank, supaya mereka punya rumah ke depannya. Kalau dalam 5 tahun mereka belum punya rumah, kami beri kesempatan lagi 5 tahun kembali jadi 10 tahun, dan kami coba memberikan pelatihan, program-program dan sebagainya untuk mereka benar-benar siap mempunyai rumah gitu. Nah, mungkin itu secara keseluruhan untuk gambaran untuk apartemen transit. Nanti untuk jelasnya kami minta ke Ibu Nina ya sebagai Kepala Seksi Pelayanan Penghunian Rusunawa untuk menjelaskan secara detail apa saja yang ada di apartemen transit Ranca Ekek dan program-program apa saja yang kita bisa diberikan kepada pegawai atau karyawan buruh industri yang ada di sekitar apartemen transit gitu. Intinya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Anida selaku Kepala UPT BPT Pak Rudi, Kepala Seksi Pengelolaan, Bapak-bapak dari Pak Firman Syah dari Indonetun, Pak Nono dari KHT, Pak Dedi Susandi dari KHT. Terima kasih Pak telah memenuhi undangan kami pada pagi hari ini. Seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Kepala UPTB bahwa memang kami Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat melalui berfungsi, dan kita juga sedang membangun di Purwakarta. Selanjutnya fasilitasi yang dimiliki oleh seluruh apartemen transit, kami khususnya yang di sini di Ranca Ekek, kita masjid Pak tersedia, taman bermain anak baik outdoor maupun indoor, begitu Pak, itu sudah sedang kita siapkan untuk yang indoor, tempat parkir, sarana olahraga, ruang terbuka hijau, dan CCTV itu kita artinya di sini security 24 jam, dan kita juga CCTV begitu Pak, jadi terpantau. Itu fasilitas-fasilitas yang secara umum. Nah, lalu bagaimana untuk apartemen transit Ranca Ekek? Kita ini ada Ranca Ekek, kita istilahkan 1, 2, dan 3. Satu areal ini Pak ada 6 twin block Pak. Kita ada 6 twin block dengan tipe hunian itu adalah tipe
dan tipe 24 Pak. Gitu. Jadi untuk tipe 24 itu kita ada hampir sekitar 400-an ya, itu Pak, 400-an, dan yang tipe 27 hanya ada 89. Ini yang berkaitan dengan tipe itu. Lalu bagaimana dengan harga sewa Pak? Harga sewa di apartemen transit itu relatif sangat murah begitu. Untuk tipe 24 saja, lantai 1 itu hanya 215, tapi lantai 1 kita khususkan untuk difabel. Untuk difabel. Lantai 2 itu 245.000 per bulan, lantai 3 235.000, lantai 4 225.000, lantai 5 215.000. Itu untuk tipe 24. Lantas untuk tipe 27 itu lantai 1 225 Pak, itu juga untuk difabel Pak, kalau untuk lantai 1 begitu. Dan lantai 1 sebagian 350.000, lantai 2 300.000, lantai 3 275, lantai 4 250, dan lantai 5 225.000. Tentu dengan harga yang relatif sangat murah, itu tidak akan didapatkan di tempat lain begitu Pak, di tempat penyewaan di luar. Dengan fasilitas yang sudah demikian, menurut kami sudah lebih dari cukup begitu Pak, dengan harga yang relatif sangat murah. Lanjut Pak. Nah ini tadi sudah disampaikan. Nah untuk ini yang berkaitan kondisi saat ini ya, tingkat penghunian begitu Pak. Jadi kita di Rancaikek 1 kita punya tersisa ada 25 hunian begitu Pak. Di Rancaikek 2 kita ada 27, dan di Rancaikek 3 itu ada 13. Kita di Batu Jajar hanya ada 4, dan di Selokan Jeruk 54. Ini data yang per tanggal kemarin. Tetapi kondisi hunian itu Pak terkadang tiba-tiba menjadi banyak, seperti di Selokan Jeruk misalnya masih ada 53. Nanti pun mungkin ketika mereka dengan program-program yang kita gulirkan seperti yang disampaikan Bu Aida, ternyata mereka menabung gitu Pak, dengan ada kewajiban penghunian. Maka katakanlah Pak, mereka menabung 300.000, maka nanti mereka 5 tahun sudah punya sekitar 18 jutaan. Maka itu sudah bisa Pak, untuk uang muka rumah. Lantas rumahnya yang seperti apa dan di mana? Rumahnya itu adalah rumah-rumah yang disubsidi oleh pemerintah Pak, melalui LPP maupun BP2BT. Nah, ini salah satu contoh ilustrasi bahwa mungkin termasuk karyawan. Nanti kami akan update di sini bahwa yang sudah memiliki rumah ini dari perusahaan apa mereka begitu. Ini belum ada Bu Aida. Saya belum memasukkan, tapi nanti misalnya Pak Yanuar Bibiki itu sebenarnya dari perusahaan misalnya KHT atau dari Indonesia dan sebagainya. Ini contoh keberhasilan para penghuni yang kita lakukan pembinaan untuk menabung, bahwa mereka akhirnya Pak bisa keluar dari rusun ini dan mereka bisa memiliki rumah. Baik rumah itu adalah yang tadi Pak, yang rumah bersubsidi yang harganya 150.500.000, maupun rumah-rumah yang misalnya mereka bangun secara swadaya gitu. Karena tabungan yang kita gencarkan itu tidak boleh diambil Pak. Jadi tabungan itu hanya diambil kalau mereka mau keluar. Karena kebiasaan kita lah secara umum, tabungan itu kalau sudah banyak terus nanti ada iklan motor, dibeli motor dulu Pak. Ada TV bagus, beli TV dulu. Tapi kalau di sini tabungannya kita kunci gitu, dan kita sudah sosialisasikan bahwa tabungan yang para penghuni lakukan itu memang untuk tabungan perumahan. Lantas di UPT 3JB Pak, kita melakukan pengelolaan dan pelayanan apartemen transit itu termasuk pemeliharaan hunian Pak. Jadi hunian-hunian
hunian, prasarana, sarana dan utilitas itu kita kelola dikelola, swakelola, jadi kita perbaiki Pak. Kerusakan jalan, fasilitas, kerusakan yang memang diakibatkan oleh katakanlah kerusakan struktur begitu ya, atau kerusakan secara umum. Tetapi kalau kerusakan yang disebabkan karena kelalaian penghuni, maka kerusakan itu menjadi tanggung jawab penghuni. Misalnya mereka cuci piring tapi sampah-sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Abdul Jabar di Jabar Juara TV. Dan inilah barangkali yang dipromosikan oleh UPTDP 3JB untuk pelayanan kepada masyarakat, pabrik, buruh dan sebagainya dengan biaya yang sangat murah. Bagi Anda yang belum memiliki rumah, bisa tinggal dulu di rumah transit Ranca Ekek, Selokan Jeruk maupun Batu Jajar. Setelah dalam penabung ada acara nabung gempita selama 5 tahun, nanti bisa dijadikan uang muka untuk memiliki perumahan, itu KPR BTN tentunya itu. Dan inilah lokasi. Ini lokasi yang kita promosikan kepada masyarakat Jawa Barat, umumnya Kota Bandung, yang berpenghasilan rendah. Sangat cocok sekali melalui Dinas Perumahan Permukiman Provinsi Jawa Barat. Para buruh pun bisa tertolong oleh hunian yang sangat murah, bersih, aman, dan tentunya sangat cocok untuk keluarga. Dan udara pun sangat sejuk. Untuk tempat main anak-anak pun sudah disiapkan. Untuk tempat bermain anak pun bisa dilihat. Ini tempat main anak-anak. Setiap hari dari pagi sampai sore, anak-anak rusun ini mempergunakan fasilitas yang sangat aman untuk anak-anak bermain, dari mulai sepak bola, voli, dan lain-lain. Demikian Abdul Jabar, Jabar Juara TV menyampaikan di seputaran Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, apartemen transit Jawa Barat. Kalau di kami sih terutama saya di bagian HRD itu sangat ini sekali ya menerima karyawan yang ingin ke Senyawa ini, mungkin karena kekurangan paham atau kekurangan informasi mereka mengenai fasilitas atau segala macam yang ada di apartemen transit ini. Mungkin kedepannya di pihak apartemen transit sendiri ini bisa lebih mempromosikan lebih gencar lagi kepada tiap perusahaan supaya kami pun bisa menyampaikan bahwa kepada karyawan yang terutama yang mempunyai fasilitas rumah maupun KPR untuk bisa memanfaatkan program yang ada di sini, terutama sekali karena sebagian besar pekerja kami itu wilayah sini sih, Bu. Jadi mudah-mudahan mereka pun setelah nanti ada informasi lebih lanjut, mungkin nanti saya akan sampaikan ke pimpinan departemen masing-masing. Kalau misalkan ada beberapa karyawan yang mungkin tertarik, ya mungkin kami pun akan mengundang pihak
berinteraksi secara langsung ya dengan para karyawan sih. Itu sih paling dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari BKP menyampaikan ya, untuk saat ini memang saya juga baru tahu bahwasanya apartemen transit ini memang sifatnya sementara seperti itu. Juga bagus sekali program-programnya, banyak sekali, jadi membuat penghuni itu sendiri bisa terasa nyaman, senang, dan bisa menciptakan karya-karyanya setelah adanya pendidikan dan lain sebagainya teman-teman itu. Selain itu juga bagus sekali memasyarakatkan masyarakat yang bisa tinggal dengan berpenghasilan yang rendah. Nah itu juga bagus sekali saya kira. Terus ya dari saya mulai masuk sampai sini juga sangat bagus, rapi, bersih seperti ini. Nah dalam hal ini sendiri mungkin apa yang disampaikan Ibu tadi, kesediaannya untuk bisa mensosialisasikan. Saya mungkin juga menginginkan untuk proposalnya untuk bisa saya sampaikan ke bos kami sendiri, karena hal itu sendiri memang berkaitan dengan pinjam ruang pakai untuk bisa memberikan sosialisasi, pemahaman dan sebagainya terhadap rusunawa ya. Nah, apa yang menjadi program-programnya, berapa lama dan sebagainya. Nah ini nanti bisa lebih jelas lagi bagi yang calon-calon penghuni, bagi yang mereka sendiri saat ini mungkin langkah seperti itu. Kalau ataupun di sini seperti apa, nanti pemahaman-pemahaman seperti itulah yang bisa disampaikan. Terutama nanti yang bisa saya sampaikan juga hanya sebatas para kepala bagian pembina. Nah, artinya kepala Kapin kalau di tempat saya ya, itu personalnya kecil. Jadi sentralnya mungkin di saya, personalnya di sana. Nanti biar mereka sendiri setelah hadir diberikan sosialisasi, pemahaman-pemahaman tersebut nanti bisa turun ke bawah. Nah ini salah satu yang bisa saya sampaikan seperti itu. Namun ya sekali lagi saya juga minta untuk proposalnya bisa saya sampaikan nanti kapan harinya untuk bisa ternyata juga ada batas-batas 5 tahun ya. 5 tahun berarti mereka sendiri memang bagus sekali diberikan dan diharuskan untuk menabung agar supaya ke depan sekian tahunnya bisa punya rumah, bisa dibagi itu uang mukanya mungkin seperti itu. Jadi yang rumah-rumah atau itu atas subsidi itu sendiri mungkin bisa terjangkau. Jadi artinya mereka sendiri diberikan kesempatan dan diharuskan. Ini sangat memiliki sekali, bagus sekali menurut saya. Jadi jangan sampai hanya sebatas nyewa terus pengennya seterusnya, pasti tidak. Tapi hanya sebatas namanya transit sementara. Nah baik, terima kasih. Jadi atas sedikit yang bisa saya pahami tadi, yang mudah-mudahan ke depannya apa yang diinginkan Ibu sendiri setelah saya sampaikan dengan karyawan terus kemudian sosialisasi, barangkali ini bermanfaat bagi kami sendiri dari pihak perusahaan sendiri yang mewakili itu yang bisa sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nanti itu bisa ditindaklanjuti dengan sosialisasi kami ke industri atau ke perusahaan Bapak ya. Mudah-mudahan juga nanti para karyawan pegawai industri itu bisa menyewa atau tinggal di apartemen transit Ranca Ekek. Nanti mungkin kami akan membuat proposal membuat proposal untuk maksud dan tujuan untuk maksud dan tujuan sosialisasi, dan juga kapan akan ada waktu yang pas dari perusahaan untuk kami mensosialisasikannya langsung ke karyawan-karyawan. Mungkin nanti tadi Bapak dari KHTEK ada beberapa bidang atau beberapa personalia kecil, mungkin itu sebagai perwakilan-perwakilan saja, karena memang
dalam kondisi seperti pandemi ini memang dibatasi untuk berkumpul juga gitu ya. Tapi mudah-mudahan maksud dan tujuan kami supaya para karyawan Bapak itu bisa tinggal di apartemen transit itu tercapai. Itu sebenarnya maksud dan tujuan kami itu Pak. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Nanti mungkin kita dibuat proposal. Ada yang bisa ditambahkan enggak Pak Rudi atau Bu Nina? Ini Pak Rudi Pak, Kepala Seksi Pengelolaan. Jadi yang mengelola seluruh fasilitas sarana, mungkin bisa menjelaskan ya Pak untuk sarana dan prasarana. Terima kasih. Salam kenal nih Bapak-Bapak dari perusahaan. Terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan teman-teman membawa kebaikan bagi kita semua ya. Jadi tugas saya adalah memastikan kelayakan dan berfungsinya sarana dan prasarana utilitas dan hunian di apartemen transit Jawa Barat, khususnya yang dirancang. Kalau Bapak lihat pasti ada pavilion yang berantakan karena pekerjaan gue kemarin, sama nanti kita akan perbaiki. Jadi kita tidak dibubarkan. Ini itu tanggung jawab kami untuk memperbaiki. Rencana kami banyak Pak, menambah kualitas hunian di apartemen ini. Salah satunya mungkin nanti kalau Bapak lihat ada itu jemuran orang itu kita saya juga tutup dengan murah dan indah. Itu masih tanggung jawab kami juga. Bapak tinggal melaksanakan kewajiban saja. Tapi kalau memang ada nanti komponen dari perusahaan Bapak di sini menjaga huniannya di dalam, kami menjaga perasaan sarana dan kita sekitar. Dan ini membawa kebaikan ya Pak, bisa saling membantu juga. Terima kasih sekali itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdua